Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Dr. Mila. Dengan Bapak siapa? Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap fungsi dari nervus cranialis Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia saya cuci tangan terlebih dahulu. Bapak bisa duduk yang rileks ya, Pak. Ya. Pertama-tama kita lakukan pemeriksaan terhadap nervus 7 atau nervus facialis terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan untuk dahinya terlebih dahulu. Baik, Bapak bisa melirik ke atas, lihat ke atas. Ya, kita bandingkan antara lipatan kanan dan kirinya, apakah ada yang tertinggal atau tidak, sama, simetris atau tidak. Kemudian apakah terdapat kedutan atau tidak. Kemudian untuk yang kedua yaitu menutup mata. Baik, Bapak bisa dicopot dulu kacamatanya. Kemudian bisa mencoba menutup mata yang kuat, Pak, seperti ini ya, Pak ya. Baik, lalu kita coba buka. Baik, normalnya tidak mudah terbuka. Kemudian kita lihat juga apakah terdapat kedutan atau tidak pada kelopak matanya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada lipatan nasolabialnya di sebelah sini ya. Normalnya simetris, tidak ada yang tertinggal. Bila terjadi kerusakan pada nervus facialisnya, biasanya lipatan nasolabialnya ada yang tertinggal sebelah atau tertinggal dua-duanya atau perot. Kemudian kita lihat dari ujung bibirnya. Baik, Bapak bisa meringis, dilihatkan giginya. Ya, kita lihat apakah terdapat kedutan atau tidak. Kemudian apakah ada sisi yang tertinggal. Kemudian bisa menggebukan pipi, Bapak. Ya, kita lihat, kita pegang juga apakah sama kuat atau tidak. Kemudian kita coba untuk bisa mencucuk ya, Pak. Ya, pada pasien yang memiliki kerusakan pada nervus facialis biasanya tidak bisa mencucuk. Kemudian kita lakukan tes pada 2/3 pengecapan, yaitu pertama-tama kita siapkan perasa, ada perasa pahit, manis, asam, dan asin. Lalu kita minta pasien untuk menjulurkan lidah, kemudian kita berikan rasa-rasanya, dan pasien harus mendeskripsikan rasa apa yang pasien rasakan dengan cara menunjukkan gambar seperti ini. Bila pasien tidak bisa membaca, kita bisa edukasi pasien untuk menunjukkan ke warnanya. Misal seperti ini, kita harus memberitahu ke pasien untuk warna merah rasa manis, warna biru rasa asin, warna kuning rasa asam, dan warna hijau rasa pahit. Baik, Bapak, setelah ini saya akan memberikan rasa-rasa terhadap lidah Bapak. Nanti bisa ditunjuk ya, Pak, di sebelah mana rasanya. Misalkan saya akan memberikan rasa manis. Untuk rasa manis kita tempelkan pada reseptor manis, yaitu di ujung lidah. Baik, Bapak bisa dibuka mulutnya, dijulurkan lidahnya. Ya. Dijulurkan lagi, Bapak, dijulurkan. Ya. Bisa ditunjuk, Bapak, rasanya yang sebelah mana? Ditunjuk. Ya. Baik, selanjutnya kita akan lakukan gerakan reflektorik, auricula palpebra dan visual palpebra. Untuk visual palpebra sendiri kita akan melakukan gerakan seolah-olah akan mencolok mata dari pasien. Baik, Bapak bisa pandangannya terus ke depan ya, Bapak. Ya, normalnya terjadi kedipan sekali pada pasien. Kemudian kita lakukan auricula palpebra dengan cara memberikan bunyi-bunyian yang keras kepada pasien. Seperti ini. Normalnya pasien akan berkedip beberapa kali. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk nervus 11, yaitu nervus accessorius. Pertama-tama kita lakukan dengan cara memalingkan kepala terlebih dahulu untuk mengecek dari musculus sternocleidomastoideusnya, yaitu bisa maling ke sebelah kanan, Bapak. Nah, kita lihat dulu, kita raba dari musculus sternocleidomastoideusnya apakah teraba seperti apa, yaitu teraba kuat atau teraba lemah. Kemudian kita minta pasien untuk menahan. Bapak bisa menghadap ke sebelah sini, ditahan ya, Pak, tangan saya. Normalnya pasien bisa menahan dari tahanan tangan.
Kemudian bisa di sisi selanjutnya Bapak bisa menghadap ke sebelah sini ya. Kita raba juga di sebelah sini untuk kontraksi muskulus sternocleidomastoideusnya, apakah teraba keras atau lembek. Kemudian bisa ditahan ya Pak tangan saya. Ya. Normalnya pasien bisa menahan dari tahanan tangan. Kemudian Bapak bisa duduknya miring ke sebelah sini Bapak. Ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terhadap sikap bahunya. Bisa duduk yang tegak Bapak. Ya, kita lihat dari bahunya apakah dari muskulus trapeziusnya apakah kita raba dulu teraba lemah atau tidak, kemudian kita lihat apakah dari skapula dan dari bahunya itu ada yang tertinggal atau tidak. Kemudian kita cek untuk tahanan bahunya. Baik Bapak, bisa diangkat bahunya, nanti saya tekan bisa ditahan ya Bapak. Ya. Normalnya pada pasien yang tidak memiliki kelainan pada nervus accessoriusnya, dia bisa menahan dari tekanan untuk bahunya. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu untuk memeriksa dari nervus 12 atau nervus hipoglossus yang mempersarafi bagian lidah. Nah, pertama-tama kita minta pasien untuk membuka mulutnya. Pak, bisa dibuka mulutnya? Ya, lalu dijulurkan lidahnya Bapak ya. Dari lidahnya kita bisa lihat apakah terdapat atrofi papil atau tidak, kemudian terdapat deviasi atau tidak, apakah ada vasikulus atau tidak, lalu kita lihat ada tremor atau tidak. Dari deviasinya, kalau misalnya terdapat deviasi pada lidah pasien mengarah ke kanan atau ke kiri, berarti terjadi gangguan pada nervus hipoglossusnya. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikenakan kembali Pak bajunya. Saya cuci tangan terlebih dahulu.